Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulin Zahra Khalida dengan NIM 2301022200072. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang istisna. Istisna berasal dari kata suna'a yang berarti membuat. Kata suna'a mendapat tambahan huruf alif, sin, dan juga ta, sehingga membentuk kata istisna yang mempunyai arti meminta untuk dibuatkan sesuatu. Al-istisna merupakan akad yang telah ditandatangani antara penjual dengan pembeli untuk membuatkan suatu barang. Dalam arti lain, istisna itu dapat diartikan sebagai sebuah perjanjian jual beli, tetapi belum ada barang untuk diperjualbelikan. Secara etimologi, istisna berasal dari bentuk masdar istisna'a asyari yang berarti meminta untuk membuatkan sesuatu, di mana seseorang meminta tolong kepada orang lain untuk membuatkan sesuatu. Sedangkan secara terminologi memiliki arti transaksi jual beli barang dagangan dengan keadaan dengan kedua belah pihak atas barang dengan pembayaran dan spesifikasi tertentu, tetapi barang yang diperjualbelikan belum diproduksi. Sedangkan pembayaran yang digunakan itu bisa berupa kontan, cash, maupun cicilan sesuai dengan kesepakatan yang berlaku. Kemudian hukum mengenai istisna itu belum ditemukan secara spesifik, tetapi para ulama menghukum asalkan istisna pada Quran surat Al-Baqarah ayat 285 yang berbunyi A'udzubillahiminasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim wa ahallallahu bai'a wa harrama riba. Ayat di atas itu mempunyai arti dan Allah telah memperbolehkan menghalalkan transaksi jual beli dan mengharamkan riba. Prinsip istisna itu terkandung dalam surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidaini ila ajalin musamma faqtuhu. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya, sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, hendaklah dia mencatatnya, dan orang yang berutang itu mendiktekannya. Disebutkan oleh Abu Zaid dalam sebuah buku yang berjudul Al-Istisna yang menyangkut beberapa dalil yang berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari yang memiliki makna. Abu Zaid berpendapat bahwa isi dari hadis di atas itu merujuk kepada istisna. Dalam hadis tersebut diceritakan bahwa akad istisna dilakukan oleh Nabi dengan barang berupa sebuah cincin yang berbahan emas. Akan tetapi cincin itu dibuang oleh Nabi sebab haram hukumnya seorang laki-laki berhias menggunakan menggunakan emas. Sebenarnya tuh hadis tersebut itu digunakan mayoritas ulama untuk menghukumi haramnya seorang laki-laki menggunakan perhiasan emas. Tetapi terdapat penjelasan dalam istisna di mana ulama itu tidak memakainya sebagai dalil dalam jual beli istisna. Namun Abu Zaid itu menyatakan bahwa kalimat tersebut itu dapat bermakna sebagai syariat dari istisna. Kemudian adapun beberapa rukun yang harus dipenuhi dalam proses jual beli istisna. Yang pertama adanya sani, yaitu pembuat barang atau produsen. Itu tuh orang yang telah menyediakan bahan baku
Kemudian ada yang mustasni, yakni pembeli barang atau pemesan pembeli. Kemudian terdapat masnur, yaitu proyek atau usaha barang maupun jasa yang dipesan. Yang terakhir yakni adanya ijab kabul, yakni akan serah terima barang dari penjual dan pembeli. Di sini saya akan membahas tentang perbedaan antara istisna dan salam. Yang pertama, subjeknya istisna itu selalu tanpa barang yang harus dimanufaktur. Manufaktur itu yang harus dibuat terlebih dahulu. Sedangkan subjek salam dapat berupa produk alamiah atau barang manufaktur. Kedua, harga dalam istisna tidak harus dibayarkan secara penuh di muka. Sedangkan harga salam itu harus dibayarkan secara penuh di muka. Yang ketiga yakni istisna dapat dilakukan untuk barang kimi. Barang kimi itu yakni di mana setiap unit barang itu berbeda antara barang yang satu dengan barang yang lain dalam hal harga atau spesifikasi. Akan tetapi ia itu dapat menggunakan barang yang memiliki perdagangan itu, di mana semua unit barang itu sudah dalam harga dan spesifikasi tertentu. Sedangkan subjek yang salam itu adanya kewajiban antara pihak penjual dan pembeli, karena barang itu harus ada barang yang mengibel, yaitu unitnya serupa, sehingga jika penjual tidak dapat memproduksi sendiri barangnya, maka ia itu bisa mengambilkan dari pasar atau penjual yang lain. Dalam implementasi sehari-hari, istisna itu sebenarnya udah banyak ditemui. Contohnya kayak kita ingin membeli nasi goreng, kita membayar dulu, kemudian kita duduk menunggu nasi goreng dibuatkan. Dalam proses pembuatan nasi goreng, porsi antara satu orang dengan orang lain itu jelas berbeda jumlah nasinya, berbeda batas kerenyaannya, jadi kayak nggak bisa dikasih patokan gitu. Contoh lain seperti kita menjahitkan baju kita membayar, mungkin di situ diperlukan uang DP terlebih dahulu, kemudian menjahitkan baju kita sesuai dengan model kita. Contohnya seperti itu. Jadi implementasi istisna di kehidupan sehari-hari itu sebenarnya sudah banyak sekali. Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf, apabila ada kesalahan tutur kata saya mohon maaf. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.